Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurul Alma dari kelas A3 semester 4 Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di video ini saya akan menyampaikan hikmah dan dampak dari COVID-19 atau virus corona. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang dikutip bahwa musibah dalam bentuk apapun pasti akan dialami oleh manusia. Dan Quran Surat As-Sajdah ayat 21 yang jika menimpa orang-orang kafir maka mutlak sebagai azab. Sebaliknya, jika yang menimpa orang-orang mukmin pasti bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kemungkinan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik musibah yang menimpa hamba-hambanya. Yang pertama, sebagai ujian keimanan. Ujian tentu saja sangat positif karena Allah tidak menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kedua, sebagai pilihan yang terbaik di mana tidak tertutup kemungkinan yang dikira sesuatu tidak baik itu justru sesuatu yang sangat baik yang sedang Allah rencanakan dan tetapkan untuk kemaslahatan hidup di dunia dalam menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Ketiga, sebagai teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Kemungkinan yang ketiga ini pun wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang dicintainya agar segera bertaubat dan kembali ke Shirathul Mustaqim sebelum tiba saatnya sakaratul maut di mana pintu taubat sudah tertutup. Karena jumlah kematian akibat pandemi virus corona ini yang terus berlanjut dan terus meningkat, tidak mudah untuk menemukan alasan yang ceria. Tapi tidak selamanya hidup itu suram dan penuh malapetaka. Lockdown yang disebabkan oleh pandemi virus corona ini telah membawa banyak sekali dampak dan beberapa di antaranya sangat positif. Yang pertama, berkurangnya emisi karbon. Karena ekonomi terhenti, demikian pula penggunaan bahan bakar fosil. Emisi karbon akan turun 8% pada 2020 karena pandemi virus corona ini, yang menyebabkan guncangan terbesar pada sistem energi global dalam lebih 70 tahun menurut Badan Energi Internasional. Yang kedua, fokus kepada pekerja lain. Para pekerja seperti kasir supermarket dan jasa pengiriman pada umumnya tidak dianggap sebagai pahlawan. Tapi di pandemi COVID-19 ini telah menyoroti peran penting yang dimainkan oleh pekerja sektor kunci yang kita semua andalkan. Yang ketiga, meningkatkan pola hubungan yang baik dengan keluarga. Rata-rata orang tua yang super sibuk tidak pernah bisa meluangkan waktu bersama keluarganya. Dan sekarang dengan adanya stay at home, mereka sekeluarga bisa bersama-sama dan menghabiskan waktu. 4. Lebih memperhatikan kebersihan dan memakai masker itu sangat penting. Jadi lebih sadar bahwa sehat itu mahal. Untuk itu, maka mari kita bersama-sama menyikapi kehadiran wabah COVID-19 ini sebagai ujian keimanan. Mudah-mudahan kita lulus bahkan berhasil meraih pahala syahid bagi yang wafat maupun yang selamat. Lalu kita hadapi juga dengan bersabar, bertawakal, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya dengan masing-masing memperbanyak istighfar dan berupaya kembali ke jalan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Wallahu musta'an. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.